Hah? Ini nggak salah kepintaranku 99%. Rasanya aku nggak pintar-pintar amat. Ren, tingkat kepintaranmu berapa? Ingat loh, hari ini kamu masuk sekolah kepintaran. Kepintaran aku 99%, mah. Jangan sampai ada yang tahu ya, biar gak ada yang manfaatin kamu. Hei anak baru, tingkat kepintaran lo berapa? 20%, ada apa? Ciah, berani banget lo masuk ke sekolah ini. Semua murid di sini tuh tingkat kepintarannya di atas 50%. Oh gitu, sekolah kan tempatnya belajar, bukan pamer kepintaran. Udahlah, gue gak level debat sama lo, karena kepintaran gue 70%. Wow. Hello, lo kok masuk kelas ini sih? Jen, lo kenal anak baru itu? Baru aja, katanya kepintaran dia 20%. Kalau gitu harusnya lo masuk kelas idiot, oi. Heh, diem aja, jawab dong. Lo gagu, budek, apa takut ngomong sama orang pintar kayak kita? Orang pinter gak harus banyak bicara kan? Wah, songong juga nih orang dilihat-lihat. Ah, Jen, sakit, lepasin tangan aku. Rasain lo, Ana. Jen, lepasin anak. Heh, sok jadi pahlawan kesiangan lo. Lepasin aku, Jen, aku salah apa? Anak, sini. Au, sakit, kok gue sih yang jatuh? Aku udah bilang lepasin anak. Ren, makasih ya udah nolongin aku. Sama-sama anak. Aku dari dulu dibully sama Jen karena kepintaranku 20%. Ren, kata Jen kamu telah memukul, membuli, dan mendorong dia sampai jatuh. Hah? Aku gak apa-apain Jen kok, aku cuma belain anak. Bohong, Bu. Lihat deh, aku sampai babak belur begini. Playing victim dia. Kamu jahat. Cukup Ren, ibu percaya sama Jen karena dia anak pemilik perusahaan terbesar di kota ini. Orang tua dia orang pintar, dan begitu juga dengan Jen. Aku gak peduli orang tua dia siapa. Lagian, pintar belum tentu punya akhlak kan? Kamu akan ibu hukum. Rasain lo. Ren, lo udah gila yang ngelawan si Jen. Orang tua dia itu CEO, makanya kepintaran dia bisa 70%. Orang biasa kayak lo mana bisa. Terus, kenapa? Aku harus takut gitu sama Jen? Yakin lo gak takut sama gue? Lihat aja pembalasan gue besok. Lo gak bakal bisa pasang muka songong lo lagi. Bener-bener keterlaluan dia. Udah waktunya aku publik kepintaranku. Inisial nama, ini maksudnya apa? Kamu bisa mengetahui arti nama seseorang dengan membaca inisialnya. Menarik juga. Ren, sahabatku, akhirnya kita ketemu lagi. Hai Dewi. Kamu pinter tapi pelupa ya? Iya, kamu tahu aja. Bahkan telingaku kalau nggak nempel juga udah lupa kali aku taruh di mana. Ren, kamu kenapa nggak angkat telepon aku semalam? Sengaja ya? Suka baperan. Aku udah tidur semalam, maaf ya. Tiada maaf untukmu. Ulangan dapat cepet mulu sampai bosen. Wih, keren banget. Kamu belajar tiap hari ya? Mana ada, aku mah nggak pernah belajar. Soalnya udah pinter dari lahir. Jadi nebak-nebak doang pas ulangan. Iya, kamu ulangan ke... Anak-anak semua mari berkumpul di lapangan sekarang ya. Ada apa nih? Itu kan petugas kerajaan. Halo semuanya, saya ditugaskan untuk mencari anak ratu yang tertukar 17 tahun yang lalu. Ia memiliki arti nama keberuntungan. Hah? Jadi selama ini anak ratu tertukar. Ada princess di sekolah ini. Wah, jangan-jangan gue princess itu. Gue kali. Siapa ya anak ratu itu? Aku harus cari tahu. Hana, kamu kenapa murung gitu? Tadi pagi aku ngelihat kucing ketabrak, tapi aku nggak bisa nolongin karena telat. Aku jadi merasa bersalah. Ren, lo bisa baca arti inisial nama kan? Baca nama gue dong, artinya apa? Pasti gue anak ratu yang tertukar. Secara kan gue cantik, pinter, anggun lagi. Iya kan, Culun? Kamu bukan anak ratu, Queen. Gak mungkin, bohong kan lo pasti sirik kan? Dih. Ren, baca inisial gue dong. Baca nama gue juga. Gue juga mau. Ren, baca gue dulu. Aduh, pusing banget jadi dikejar-kejar semua orang gini. Tapi dari tadi belum ada yang punya arti nama keberuntungan. Oh iya, kira-kira arti inisial nama aku apa ya? Jodohku cewek apa cowok? Ya kali cewek, lesbong dong. Kira-kira siapa ya jodohku? Gak sabar banget pengen ketemu. Ganteng atau pinter? Kalau ganteng sih relatif. Buat apa ganteng tapi bodoh? Tapi kalau bodoh kan bisa belajar biar pinter. Kalau jelek mah udah nasib. Tinggi badan. Karena aku pendek, aku pengen punya jodoh yang tinggi. Ren, aku habis ketemu jodohku. Dia ganteng banget kayak pangeran. Kamu udah ketemu jodohmu? Belum nih. Bentar lagi ketemu jodoh, mending aku skincarean dulu. Tiap pagi aku pakai potensi power serum dari Bio Beauty Lab. Serum ini dapat menghidrasi dan mencerahkan kulit jadi lebih glowing karena mengandung vitamin C yang larut dalam minyak hingga dapat menembus lapisan kulit lebih dalam. Tekstur serumnya nyaman banget di kulit, cocok buat dipakai tiap hari. Abis pakai ini jangan lupa pakai sunscreen sebagai double protection ya.
Udah siap nih buat ketemu jodoh. Yang meninggal hari ini, ya... Kakak, aku masakin makanan kesukaan kakak nih. Apa sih, Dek? Hah? Jadi salah pilih, deh. Kakak cobain deh makanannya. Buang aja tuh makanannya. Aduh, berarti aku bakal meninggal malam ini. Ren, muka kamu kenapa jutek banget gitu? Tanya aja tuh anak kesayangan mama, si Cika. Kakak kenapa sih? Aku kan cuma bikinin makanan buat kakak. Maksud aku baik. Hah, pokoknya kalau aku kenapa-napa, salahin dia. Kakak, kenapa kakak bikin cerita di sosial media kalau aku mau ngebunuh kakak? Semua orang jadi bully aku sekarang. Udahlah, kamu gak usah sok baik lagi sama aku mulai sekarang. Kamu seneng kan bentar lagi aku meninggal? Kamu emang pantas dibully. Enggak kak, kakak salah. Sebenarnya tuh... Udah, aku gak mau denger apa-apa lagi dari kamu. Ma, kalau adik meninggal tolong sayangi dan jagain kakak ya ma. Adik sayang banget sama kakak. Udahlah dek, kamu gak usah cari perhatian. Orang kakak yang bakal mati. Kamu sengaja kan tadi pagi biar aku salah pilih? Enggak kak, kakak nggak ngerti. Udah. Ren, kamu kenapa bicara kasar begitu sih sama adik? Waktuku sisa 2 jam lagi, aku gak pengen mati. Kakak, aku bikinin kalung nih buat kakak untuk kenang-kenangan. Terus aja acting kayak gini dek. Kak, jangan dibuang. Itu kan aku bikin buat kakak. Aku gak butuh. Dek, boneka kesayangan kakak udah kotor, cuciin dong. Oke kak, aku cuciin. Maksud adik apa sih cek kayak gini? Lebay banget. Waktuku sisa 1 menit lagi. Loh, kok aku masih hidup? Ren, adikmu Ren. Adik, kenapa mah? Adik, maafin kakak gak bisa jadi kakak yang baik untuk kamu. Ren, kamu bener-bener kakak yang jahat. Ren, lo bener-bener orang yang gak punya hati. Lo udah bikin cerita palsu, ngefitnah ade lo, dan sekarang ade lo yang meninggal. Puas kan lo? Ren, lo tau gak sih kalau selama ini ade lo selalu bilang kalau dia bangga banget punya kakak kayak lo. Iya, dia juga bilang kalau dia bakal lakuin apapun demi lo, Ren. Bahkan dia rela mati buat lo. Sebenarnya waktu sistem lo error, ade lo udah tahu soal itu, dan dia gak mau lo meninggal. Apa? Kenapa adek lakuin itu? Ren, ini ada surat dari ade lo. Dia nulis ini sebelum dia meninggal. Aku nyesel banget udah bersikap jahat sama adik. Aku pengen adik hidup lagi. Permisi cu, ada cara agar adikmu bisa hidup kembali cu. Gimana caranya nek? Apa ada barang yang diberikan adikmu sebelum dia meninggal? Adik, ada kasih aku kalung buatan dia. Mana? Coba nenek lihat kalungnya. Cu, kalau kamu memakai kalung ini, maka adikmu bisa hidup kembali. Kalau gitu, aku akan pakai kalung ini sekarang. Tapi cu, kamu yang akan meninggal setelah menggunakan kalung itu. Nyawamu akan ditukar dengan adikmu. Aku rela kok, Nek. Asal bisa ngeliat adik hidup lagi untuk terakhir kalinya. Kakak, aku hidup lagi, Kak. Adik, maafin kakak ya, selama ini kakak jahat sama kamu. Tapi sebenarnya kakak sayang banget sama kamu. Maafin kakak juga, kakak gak bisa jadi kakak yang terbaik untuk kamu. Mulai sekarang kita akan sama-sama terus, Kak. Kakak. Ren, jangan sampai ada yang tahu kalau diamondmu banyak. Nanti pada minta lagi. Ya nggak apa-apa lah, kan berbagi itu bagus. Kalau lo kehabisan diamond, lo bakal dibunuh sama iblis nafsu. Iblis nafsu, serem banget. Terus kalau waktu di atas ini artinya apa? Kalau sampai waktunya habis dan diamond lo masih banyak, lo bakal dapat uang, Ren. Semakin banyak diamondnya, semakin banyak uangnya. Halo Ren, boleh pinjem diamond gak? Gue butuh banget nih buat bayar uang sekolah. Gak ada, diamondku pas-pasan. Aku harus ngumpulin diamond yang banyak biar dapat banyak uang nanti. Guys, kalau ada yang butuh bantuan bilang ke aku ya. Aku masih ada diamond kok. Eva, aku butuh diamond buat beli makan. Gue juga, Pak. Pak, aku gak punya diamond, boleh bagi juga gak? Kasian banget lo, Ren. Nih gue bagi. Aduh, aku harus bayarin biaya pengobatan adikku. Segini doang mah, kurang. Ya udah, ini semuanya buat kamu. Kelihatannya kamu butuh banget. Wah, banyak banget diamond aku. Jadi gak sabar nunggu waktunya habis. Ren, diamondmu ada banyak ya. Kalau gitu kamu bisa dong bayarin biaya rumah sakit adikmu. Dia butuh diobati, Ren. Enak aja, ini kan diamondku mah. Lagian aku juga gak peduli sama adik. Astaga, kamu bener-bener jahat banget sama adik. Ma, adik udah gak kuat lagi. Sabar ya nak, ini peluk boneka kesayangan kamu aja ya adik. Rusakin boneka adik.
Oke, yang penting dapat diamond. Cucuku, nenek titip diamond ini sebentar ya. Nenek mau ke toilet. Iya, Nek. Baik, Cu. Aku bawa kabur aja diamondnya Nenek. Akhirnya diamondku habis juga. Hah? Filia, kamu bilang apa barusan? Bukannya katamu diamond kita nggak boleh habis? Mau aja ditipu. Sekarang lo udah gak punya waktu lagi buat berbagi diamond lo. Selamat dibunuh iblis nafsu, Ren.